Bismillahirrahmanirrahim. Lahadul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berarti ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholihin wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Susan ila murabbi ruhina wa murabbi jasadina sa'iri kulli istadina wa husan ila man alamna hadzal kitabu Bulughul Marami li Ibnu Hajar Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimatun. Bismillahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasr ayat 7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sakabehane puji kulillahi tetep kedue Allah ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah az-zahirati kang bangsa zahir wal batinati lan batin. Nikmat dohir diantaranya nikmat Islam, lalu tahsinus surati, yakni dalam susunan tubuh yang sempurna dimiliki manusia ini, lalu kemudahan rizki, lalu nikmat yang batin, yakni ma satarahu minal uyubi wa dzunub, yakni apa yang disatar atau ditutupi oleh Allah mengenai kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilafiyah yang kita lakukan dan aurat-aurat. Kemudian qadiman ing dalam waktu lawas, wa hadisan lan ing dalam waktu anyar, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan rahmat keselamatan niku ala nabihi ing atase nabine Allah wa rasulihi lan utusane Allah nyatane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi allazina pira-pira akeh saru kang padha lumaku sapa allazina binusrati dinihi ing dalem nulungi agamane Allah sairon kelawan lumaku hasisan kang cepet, yakni sarian dengan konteks waktu itu di mana Rasulullah yang memimpin para sahabat kaum muslimin sehingga agama Islam menyatakan kebenaran itu dengan cara yang soft, cara yang bisa diterima. Namun memang sebuah war atau peperangan itu adalah sebuah jawaban ketika adanya pertemuan yang tidak bisa terselesaikan selain jalan itu. Namun perlu diketahui bahwa Rasulullah adalah seseorang yang dalam sejarah terbebas dari kejahatan perang. Dalam arti bagaimana penjelasan yang di dalam ilmu syariah ada tata caranya dalam peperangan kan. Namun tidak dibahas di sini. Setidaknya yang perlu kita ketahui Rasulullah itu akan berperang manakala diperangi. Jadi selagi tidak ada diperangi, maka Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan ajaran, menjelaskan mana yang hak itu dengan cara-cara yang sangat manusiawi dan dibalut dengan akhlakul karimah. Wa ala ajbaihim lan ing atase pira-pira wong kang anut allazina ya wong akeh warasu kang padha marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune Nabi Nabi Rasul, maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabat beserta keluarga beliau. Wal ulama jawabannya adalah yang pewaris itu yakni ulama warasatul anbiya'i, ulama pewaris para nabi. Jelaskan dalam catatan bawah footnote oleh beliau. Dalam kitab ini Bulughul Maram ada yang memberikan taklek, yakni Sayyid Muhammad Amin Qutbi Makkah.
niku dijelaskan bahwa maksud dari al ulama warasatul anbiya merupakan lafaz dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para ashabus sunan. Maksudnya adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, terus An-Nasa'i. Bahwasanya hadis tersebut itu merupakan hadis yang marfu'un ma udhifa ila nabi bahwa marfu' yang disandarkan pada nabi. Dalam khazanah ulumul hadis itu dijelaskan semacam itu. Jadi hadis ini merupakan perkataan Rasulullah, real atau pure, murni. Wa fi ba'diha ziyadatun wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Sahibul Mustadrak Kitabul Mustadrak, dan muhassanahu Hamzah Al-Katani menghasankannya. Akrim mulyakno sira kabeh bihim kan ulama warisan hale wong kang marisi wa maurusan lan wong kang diwarisi. Jadi waris mewariskan ilmu itu akan terus berlangsung ya. Dalam hazanah ilmu hadis ada tobaqot. Itu secara tidak langsung itu kita memahami tobaqot dan sanad itu dua seri pemahaman bahwa ilmu itu diwaris-wariskan ya, tapi menggunakan sigot tahamul wal ada. Hanya saja konteksnya ketika membahas sebuah hadis itu adalah pesan, nasihat maupun penjelasan mengenai sebuah hukum yang dialihkan dari satu guru katakan ke murid, dan itu seterusnya. Mata rantai itu berlangsung dan sampai sekarang tetap masih ada, hanya saja beda zamannya, beda hal-hal yang mengitari, termasuk kemajuan teknologi mempengaruhi hal tersebut. Amma ba'du, adapun setelah itu fahadza mukhtasarun yastamilu ala usulil adillatil haditsiyati lil ahkami asyariyati harratuhu tahriran balighun. Dan ini merupakan hadis yang berisikan dasar-dasar dalil hadis mengenai hukum syar'i, dan saya bentuk sedemikian rupa maksudnya oleh beliau Ibnu Hajar, yang memang pada hadis-hadis yang akan kita temukan itu sanadnya memang tidak dicantumkan semuanya. Tahriron balighon liyasira man yafaduhu baina akroni, supaya menjadikan orang yang menghafal itu ya orang-orang nabigon yang jenius dan menolong atau memudahkan wanasta'ina bihi at-talibul mubtadi, para pelajar pemula dimudahkan dengan adanya kitab ini. Jadi ringkasannya sudah dimodifikasi sedemikian rupa mudah untuk dipahami. Wala yastaghniya lan ora bisa semugi anhu ar-rohibul muntahi waqad bayanat akibat kulli hadisin man akhrajahu minal a'immah. Dan tidak bisa juga jumawa atau sungguh dijelaskan dalam kitab ini tiap-tiap hadis itu dari mana pentakrifnya, yakni dari para imam. Maka perlu diketahui fal muradu bisa berarti ada kalanya disebutkan dalam kitab ini rumus asab'a. Kata tersebut mengandung Imam Ahmad, Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Nah, ini dikatakan sab'a. Lalu jika sita itu mengecualikan Imam Ahmad, dan apabila khamsah atau 5 mengecualikan Imam Bukhari dan Muslim. Dan terkadang dijelaskan dalam kitab ini al-arba'ah, yakni Imam al-arba'ah wa Ahmad, yakni imam yang 4 dan Imam Ahmad. Sedangkan al-arba'ah itu sendiri mengecualikan 3. Yang pertama tadi wabisalasati man adahum wa adal akhiro, dan jika
bisalasa maksudnya adalah mengecualikan mereka yang 4 tadi dan yang terakhir, yakni Imam Ahmad. Sedangkan bil muttafaq alaih itu jelas populer, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad la azkuru ma'aha ghairahuma wa ma'adzalika fahuwa mubayyanun. Dan terkadang kami atau beliau tidak menuturkan kedua imam tadi, dan selain dari imam-imam tersebut itu menjadi penjelasan. Dan saya menamakan kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, sampainya pada tujuan. Itu nama arti dari nama tersebut mengenai dalil-dalil hukum. Jadi kitab hadis ini termasuk golongan dari kitab hadis yang riwayah, dan di situ mencakup dalil-dalil mengenai hukum. Jadi hukum fikih karena diawali dengan sistematika bab yang sama dengan bab-bab fikih, kitab-kitab fikih pada umumnya. Allahu, dan tak lupa terakhir as'alu alaihi alama alimna alaina wa balan, dan pada Allah saya meminta untuk tidak menjadikan apa yang telah saya ketahui itu menjadi hal yang memberatkan hisab. Wa ayat kelak jadi akan ditanyai kan, ketika umat manusia telah sampai pada waktunya yaumul hisab, akan ditanyai apa-apa yang menjadi statement, dan itu perlu pertimbangan untuk sampai saat ini agar kelak kita tidak mendapatkan hisab yang berat. Wa yarzuqanal amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan memberikan rezeki amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha luhur Allah. Kita butuh haroti babul miyahi wa huwa a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembahasan pada sore hari ini mukadimah dari kitab Bulughul Maram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.